Bintang Kemukus Dini Hari, bagian ketiga, lanjutan Ronggeng Dukuh Paru, karya Ahmad Tohari. Sama halnya calung, kecapi pun mengandalkan kekuatan pada kebersahajaannya. Bentuk umum sebuah kecapi adalah kotak kayu persegi 5 dan memanjang. Pada salah satu bidangnya direntangkan kawat-kawat dawai. Setiap helai kawat mewakili sebuah nada. Tangga nada ditentukan oleh tebal tipisnya kawat serta sebuah bantalan logam tipis yang dipasang miring dan serong. Bantalan serong ini mengatur jenjang panjang kawat-kawat dawai. Tentang sebuah kecapi hendaknya orang tidak menanyakan soal presisi nada, patokan umum, apalagi menerapkan pengetahuan akustik terhadapnya, setidaknya terhadap kecapi milik Wirsiter. Seniman keliling itu tidak belajar teori tetek bengek. Dengan alatnya yang demikian sederhana, Wirsiter dan istrinya melakukan keserasian alam. Guru mereka adalah kelap-kelip ribuan kunang ketika jatuh gerimis senja hari, atau lintasan buih yang hilang tampak di antara bebatuan atau curah hujan yang menerpa permukaan telaga yang tenang. Rasa dalam kesadaran sempurna. Itulah guru utama Wirsiter dan istrinya. Jadi, Wirsiter bersama istrinya pergi ke sana kemari menjajakan musik yang memanjakan rasa, yang sendu, dan yang melankolik. Musiknya tidak membuat orang bangkit berjoget, melainkan membuat pendengarnya mengangguk-angguk menatap ke dalam diri atau terbang mengapung bersama hayalan sentimental. Seperti pada sore hari yang panas itu, orang-orang pasar Dawan terpekur mendengarkan petikan kecapi Wirsiter. Ciplak membawakan Asmara Dahana. Seberkas lagu dan liriknya dibawakan oleh dua orang yang sejak kelahiran mereka menjadi murid alam. Orang-orang yang sedang berjudi berhenti menjatuhkan kartu, yang sedang tidur berleha-leha, mengawang ke alam hayal antara tidur dan jaga. Perempuan yang sedang mengunyah sirih tetap menggerak-gerakkan mulut, tetapi pikirannya terbang ke belakang, ke suatu masa yang paling berkesan dalam hidupnya. Barangkali Wirsiter maupun Ciplak tidak bisa mengatakan mengapa mereka lebih banyak menyanyikan lagu-lagu asmara. Dalam kenyataannya mereka hanya menuruti selera sebagian besar pelanggan, atau karena musik kecapi memang paling cocok untuk melukiskan perasaan asmara. Atau lagi, bila benar bahkan kubang tai yang berterbangan di Dukuh Paruk pun diciptakan atas dasar motias cinta agung, maka Wirsiter bersama istrinya hanya patuh kepada naluri alam yang paling dasar. Orang-orang di pasar Dawan asyik terlena, segala sesuatu lepas dari perhatian mereka, tak terkecuali sebuah subjek yang sedang terdampar di atas lincah pedagang lontong. Musik Wirsiter mengantarkan Serintil ke alam jaga dengan caranya yang paling santun. Perlahan-lahan Serintil membuka matanya, namun dia tidak melihat sesuatu karena pusat indrianya sedang bertumpu pada syaraf pendengaran. Memang Wirsiter dan istrinya dengan lagu asmara yang mereka kumandangkan tidak bermaksud menyentuh hati Serintil. Namun ketidaksengajaan mereka tak urung mengusik kelenjar air mata Ronggeng Dukuh Paruk itu. Serintil bangkit dan mengusap mata. Perempuan pedagang lontong menoleh karena mendengar derit pelupuk bambu. "Oh, sudah bangun Cenganten? Elah, sampean menangis." "Tidak, Yu, tidak." "Cenganten ini gimana? Jelas sekali sampean menangis. Sakit? Atau sebenarnya apa?" "Tidak, Yu, beri aku minum lagi," potong Serintil. Penjual lontong tertegun, ditetapnya Serintil yang sibuk mengusap air mata di pipi dan di kedua lubang hidungnya. Lalu sadar bahwa Serintil bukan anak-anak lagi, karenanya dia layak mempunyai wilayah pribadi yang tak usah diketahui orang lain. "Anu Cenganten, makan ya." "Aku tidak lapar, Yu." "Ah, jangan berdusta di hadapanku. Aku ini seorang ibu yang sudah cukup usia, jadi aku bisa membaca tanda-tanda orang yang lapar. Bibir sampean kehilangan cahayanya, lekuk di pangkal leher sampean sangat kentara, dan ketika tidur tadi perut sampean masuk ke rongga dada. Maka sekarang makanlah. Bila tidak, nanti tubuh sampean bisa rusak. Sayang kan?" Serintil bukan tidak lapar. Sejak kemarin perutnya sudah terasa perih. Masalahnya dia hanya malas menyuapkan makanan ke dalam mulut. Namun ketika sepiring nasi lontong dengan kuah panas siap di hadapannya, Serintil mengalah.
Hidangan itu dihabiskannya dalam waktu singkat. Bibirnya, pipinya merah oleh panasnya kuah serta pedasnya sambal cabai. Keringat serta air matanya kembali menitik. Citra hidupnya seakan menggeliat bangkit. Nah, benar kataku bukan? Nasi lontong ini bisa membuat sampean lejar. Tambah ya. Terima kasih Yu, aku sudah kenyang. Srintil meninggalkan pasar Dawuan ketika orang-orang di sana masih asyik menikmati kecapi Wirsiter. Banyak orang menoleh kepadanya tetapi tanpa komentar. Namun dalam hati mereka mencatat, baru sekali inilah mereka melihat Srintil begitu lesu dan murung. Baru beberapa langkah di luar pasar, Srintil berhenti. Rasa bimbang menghentikan langkah-langkahnya. Perilakunya yang serba canggung menarik perhatian orang-orang yang melihatnya. Seorang di antara mereka mendekati Srintil dari arah belakang. Laki-laki berkaus putih dan bercelana hijau tentara itu tak merasa salah ketika tangannya menggamit pantat Srintil. Tak diduganya Srintil membalas dengan tatapan mata amarah. Aku memang rongkeng. Maka tangan laki-laki boleh hinggap di mana saja pada tubuhku. Tetapi kini hatiku bukan lagi rongkeng. Bukan. Sayang, teriakan keras Srintil hanya bergema dalam hati sendiri. Kopral Pujo yang berdiri satu jengkal di hadapannya tidak mendengar teriakan itu. Namun setidaknya dia sadar, kemarahan Srintil akibat kelancangan tangannya bukan berpura-pura. Kira-kira 2 jam yang lalu, Nyai Kartarja datang ke markasku mencari kamu. Wah, seorang ronggeng dicari di sebuah markas tentara. Lucu ya, kata Kopral Pujo sambil cengat-cengir untuk menutupi penyesalannya. Kamu sudah bertemu Nyai Kartarja? Sambungnya. Belum, jawab Srintil tak acuh. Kamu disangkanya pergi bersama Rasus. Oh, begitulah. Padahal sudah 3 hari ini Rasus tidak ada di markas. Bersama Sersan Slamet, Rasus pergi ke markas batalion. Oh, jadi Rasus tidak ada lagi di sini? Kopral Pujo tidak menangkap perubahan mendadak pada wajah Srintil. Dia anak yang beruntung. Bila pulang nanti, Rasus benar-benar sudah jadi tentara. Punya pangkat, punya gaji. Wah, pokoknya seperti aku ini. Srintil diam menunduk. Dan mengapa Kopral Pujo tidak mengerti bahwa sedang terjadi galau yang seru dalam hati perempuan muda di hadapannya. Ketumpulan perasaannya menyebabkan Kopral Pujo juga tidak berprasangka apapun ketika Srintil bertanya. Kapan kira-kira Rasus pulang? Mana aku tahu, tetapi kira-kira lama. Yang aku tahu, seorang seperti Rasus harus menempuh pendidikan sebelum resmi diberi pangkat. Di mana dia akan dididik, entahlah. Aku baru tahu kalau Sersan Slamet kembali ke markas. Iya, ujar Srintil lirih. Kini Kopral Pujo mengerti perubahan pada diri Srintil. Matanya yang berkaca-kaca, sinar wajahnya yang memudar dan napasnya yang terengah-engah. Kopral itu menggerutkan kening. Nanti dulu, Wong Dukuh Paruk. Aku jadi tidak mengerti. Apakah ada sesuatu antar dirimu dengan... Tidak, Pak, tidak. Srintil memutar badan lalu berjalan cepat meninggalkan Kopral Pujo yang kemudian berdiri termangu, kemudian tersenyum sendiri sambil mengangguk-ngangguk. Dan tentang Rasus dan Srintil, Kopral Pujo hanya tahu keduanya berasal dari Dukuh Paruk. Selama dalam pergaulan di markas, Rasus tak pernah bercerita tentang ronggeng itu, apalagi tentang hubungan khusus di antara keduanya. Entah dorongan apa yang menyebabkan Srintil kembali masuk pasar Dawuan. Duduk di sebuah lincak kosong, Srintil memanggil Wirsiter dan istrinya dan meminta mereka menggelar musik. Selesai satu babak, Srintil meminta penjajah musik kecapi itu menyambungnya, dan seterusnya, tanpa menghiraukan berapa banyak uang yang harus dikeluarkannya. Hingga matahari hampir terbenam, pasar Dawuan masih berhiaskan suara kecapi Wirsiter dan tembang yang dinyanyikan oleh Ciplak. Srintil menampilkan kegembiraan yang aneh. Terkadang Srintil tersenyum sambil pacak gulu, tetapi senyumnya aneh. Terkadang ia ikut berduet dengan Ciplak, tetapi suaranya parau, tidak polos. Semuanya memberi kesan perilaku Srintil bertentangan dengan apa yang sedang dirasakan dalam hatinya. Lalu apa pula yang menyebabkan Srintil demikian marah ketika Ciplak minta berhenti bertembang? Kami sudah lelah, Jenganten, kata Ciplak.
Sudah 20 babak. Ya, istriku benar. Lagi pula hari sudah mulai gelap, tambah Wirsiter. Srintil mengerutkan kening hingga kedua pangkal alisnya hampir bertemu, matanya bersinar-sinar. Sudah 20 babak, jadi sampean berdua takut aku takkan membayar semuanya? Begitu? Ujar Srintil tajam. Jangan salah mengerti Jenganten, kata Wirsiter merendah. Hari sudah sandikala. Dengan tekanan kata pada sandikala, Wirsiter bermaksud mengingatkan Srintil akan hari yang sedang memasuki saat-saat paling peka. Senjakala, saat keseimbangan ekosistem alam bergoyang karena siang hari sedang beralih ke malam, karena sedang berlangsung perubahan intensitas sinar kosmik yang jatuh ke bumi. Wirsiter takkan pernah berkata demikian. Dalam hidupnya hanya ada salah satu ketentuan, bahwa orang harus beristirahat di kala senja hari ketika Batara Kala turun mencari mangsa. Batara Kala harus dihormat dan dipuja, satu hal yang tidak bisa ditawar-tawar bagi Wirsiter dan istrinya. Menyimpang dari tata tertib itu hanya berarti menyediakan diri menjadi umpan sang waktu. Srintil dapat memahami kata-kata Wirsiter. Senjakala adalah saat semua orang mengundurkan diri dari keseharian untuk memenuhi selera alam. Namun tak urung kemarahan masih tergambar jelas di wajahnya. Barangkali kemarahan Srintil akan berkepanjangan kalau tidak dilihatnya seorang nenek berjalan terbungkuk-bungkuk mendekatinya. Suaranya terputus-putus karena napas yang terengah-engah sehabis jauh berjalan. Cucuku Wong Ayu, kau di sini. Suara Nyai Sakarya langsung menyiram hati Srintil yang sedang panas. Suara itu adalah suara paling akrab yang dikenal Srintil sejak masa kanak-kanak. Suara ibu tak pernah didengarnya karena Srintil jadi yatim piatu sejak bayi. Mata Nyai Sakarya yang sudah begitu redup karena usia masih mampu memberi daya kepada Srintil yang kemudian bangkit perlahan-lahan. Sentuhan telapak tangan renta yang jatuh di pundaknya terasa sejuk di hati Srintil. Dia berjalan menunduk keluar pasar Dawuan dalam rangkulan neneknya, menggigit bibir dan matanya kembali berkaca-kaca. Seorang nenek yang terbungkuk-bungkuk berjalan merangkul cucunya. Nyai Sakarya maupun Srintil membisu. Namun dalam hati masing-masing sudah tumbuh kesepakatan. Mereka berdua hendak pulang ke Dukuh Paruk. Pedukuhan kecil yang terasing di tengah sawah itu adalah ibu mereka. Haribaan dan pelukannya teduh dan mesra. Mereka berhenti di sebuah angkruk di luar Dawuan sambil menanti saat senjakala lewat. Dalam kegelapan yang mulai membayang, keduanya tetap bungkam. Nyai Sakarya sudah tahu mengapa cucunya melarikan diri, dan Srintil sudah tahu pula mengapa nenek mencarinya. Kemudian keduanya melayangkan ingatan masing-masing kepada dua hal yang berbeda. Nyai Sakarya teringat akan orang tua Srintil, anaknya sendiri, yang kedua-duanya meninggal dalam malapetaka racun bongkrek ketika Srintil baru berusia 5 bulan. Duka cita masa lalu yang tak mungkin terlupakan kini menjelma menjadi rasa sayang yang amat sangat terhadap cucunya. Sementara Srintil yang tidak tahu menahu soal malapetaka tempe bongkrek itu hanya teringat akan Rasus. Dan Rasus kini menjadi sebuah teka-teki yang menyakitkan setiap kali bayangannya muncul di hati Srintil. Anak Dukuh Paruk itu entah di mana sekarang. Srintil merasa ditinggalkannya dengan cara yang paling tidak berperasaan. Perjalanan ke Dukuh Paruk diteruskan ketika bintang-bintang mulai terang. Lepas dari jalan besar, Srintil dan neneknya menapak pematang yang lurus menuju Dukuh Paruk. Gerumbul kecil itu meremang di kejauhan. Kiri kanan pematang adalah hamparan sawah yang sangat luas dan kini ditanami berbagai palawija. Burung bencai yang selalu berteriak-teriak bila ada manusia berjalan dalam gelap terbang hanya beberapa depak di atas kepala cucu dan nenek itu. Suaranya berisik seakan-akan seluruh malam adalah miliknya yang sedang diusik. Agak jauh di depan, sepasang sinar kebiruan bergerak menyeberang pematang, diikuti oleh dua pasang lainnya. Srintil merapat ke tubuh neneknya. Belacan yang mengkiringkan anak-anaknya, kata Nyai Sakarya yang mengerti akan ulah Srintil. Namun Srintil kembali merapat ke tubuh neneknya ketika terdengar kegaduhan tak jauh di sampingnya. Sesaat kemudian samar-samar terlihat seekor unggas besar mengapung ke udara dengan tikus sawah di cakarnya. Burung hantu telah mendapat mangsa pertama di awal malam.
Dia terbang megah sementara jerit tikus mangsanya terdengar makin jauh, makin sayu. Malam telah sempurna gelap sebelum Nyai Sakarya dan Srintil mencapai Dukuh Paruk. Bulan tua baru akan muncul tengah malam, sehingga cahaya bintang leluasa mendaulat langit. Kilatan cahaya bintang beralih memberi kesan hidup pada rentang langit. Tetapi bila kilatan cahaya itu berlangsung beberapa detik lamanya, dia menimbulkan rasa inferior, betapa kecil manusia di tengah keperkasaan alam. Di bawah lengkung langit yang megah, Nyai Sakarya beserta cucunya merasa menjadi semut kecil yang merayap-rayap di permukaan bumi, tanpa kuasa dan tanpa arti sedikit pun. Tampi berjalan terburu-buru menuju rumah Sakarya. Goder, anaknya yang baru 10 bulan, melekat di balik kain embanannya. Tangan kanan Tampi memegang sesuatu yang terbungkus tumpal kain. Sesisir pisang raja, yang ini buat Srintil yang sudah beberapa hari tergeletak sakit. Badannya mulai kurus, wajahnya pucat. Kesan kesegarannya, ciri utamanya yang paling menonjol selama ini, hampir lenyap. Srintil enggan bercakap-cakap dengan siapapun, enggan makan, bahkan senyumnya yang sangat khas hilang sama sekali. Nah, kecuali pada saat Goder kecil datang bersama emaknya. Pesona bayi adalah pesona bunga-bunga, pesona mayang pinang yang terurai dari kelopaknya di pagi hari, atau pesona biru bunga bungur di awal musim kemarau. Ulahnya selalu menawan, bahkan bau badan dan mulutnya adalah kesegaran ajaib yang hanya alam sendiri yang mampu menciptakannya. Sinar matanya yang polos bening mampu memadamkan murka seorang ayah. Bayi adalah kesejukan alam seperti demikian adanya, sehingga seorang ibu misalnya takkan marah bila pangkuannya terkena kencing, bahkan tai bayinya. Seorang bayi pastilah lebih dari anak kandung ibunya, karena dia sesungguhnya adalah anak kandung alam yang paling sah. Maka siapapun yang mau jujur dengan nuraninya akan mengakui bahwa semua bayi hidup dalam alam yang penuh rahmat. Siapa yang merasa sedang diamuk rasa tidak menentu, bisa mendapatkan keteduhan bila dia mau menyelinap ke dalam dunia bayi. Srintil yang sedang merana secara ragawi maupun rohani, bisa merasakan keajaiban suasana yang dibawa oleh si kecil Goder. Meski badannya lemah, dia berusaha duduk dan meminta Tampi menyerahkan bayinya. Demikian setiap hari bila Tampi menjenguk Srintil di rumah Sakarya. "Kula nuwun." "Oh ya, Tampi bukan. Mari masuk," ujar Nyai Sakarya mengiyakan tamunya. "Bagaimana keadaan Srintil, Nyai?" "Lihatlah sendiri di kamar. Wah, harus bagaimana aku ini? Srintil masih enggan makan. Ketupat dia tak mau. Lontong yang kuberikan tadi pagi masih utuh sekarang. Bubur apa lagi?" Kamar tidur Srintil yang sesungguhnya berada di rumah Kartareja. Di sanalah dia sebagai ronggeng menerima tamunya. Kamar di rumah Kartareja itu mewah menurut ukuran Dukuh Paruk. Tempat tidurnya terbuat dari besi pejal, kasurnya tebal dan berkelambu. Orang seperti Tampi tak berani masuk ke dalam kamar seperti itu karena rikuh. Sementara di rumah neneknya, Srintil tidur dalam kamar seperti milik kebanyakan orang Dukuh Paruk. Tempat tidurnya terbuat dari bambu seluruhnya kecuali 4 tiang penyangganya. Alasnya adalah tikar pandan dengan 2 bantal yang sudah lusuh. Masuk ke dalam bilik seperti itu tak ada keraguan sedikit pun di hati Tampi. "Bagaimana, Srin?" tanya Tampi setelah melangkahi pintu bilik. Tubuh yang tergolek itu hampir tak memberi tanggapan apapun. Matanya kosong dan cekung. "Ini kubawa untukmu pisang raja yang matang di pohon. Wangi sekali," sambung Tampi. Bawaannya diletakkan di samping tubuh Srintil. "Ah, yuk, aku tak ingin makan apapun. Yang kuharapkan dari sampean bukan makanan, melainkan anakmu. Nah, turunkan Goder biar bermain bersamaku. Tanganku sudah gatal ingin menimangnya. Mari." Tampi tak bisa menolak permintaan itu. Meski dia merasa kasihan ketika melihat Srintil dengan tenaga yang sudah lemah berusaha bangun. Sebelum berpindah tangan, Goder menatap emaknya, kemudian berganti menatap Srintil. Yang sedang dicari oleh sepasang mata bening itu adalah ketulusan hati.
Seorang bayi dengan hati yang demikian bersih akan segera tahu sikap palsu di balik keramahan dan kehangatan yang dibuat-buat. Dia pasti akan menangis di tangan seorang yang tidak bersikap tulus. Di pangkuan serintil, Goder tidak menangis, bahkan melonjak-lonjak gembira. Ditarik-tariknya tali kutang serintil yang membuat ronggeng itu meringkik geli. Kamu masih kecil. Nanti kalau kamu sudah besar, ujar serintil. Bukan apa-apa, Srin. Goder cuma mau netek. Iya memang, tetapi bocah bagus ini memang nakal. Seperti ayahnya barangkali. Dua orang perempuan tertawa bersama. Tak ada kesan bahwa seorang di antara keduanya benar-benar dalam keadaan sakit. Nyai Sakarya memanggil Tampi dari luar bilik. Kemarilah kamu, Tampi. Biarkan anakmu bergurau dengan Srintil. Tampi menurut dan keluar dari bilik Srintil dengan wajah gembira. Kegembiraan seorang ibu bila anaknya mendapat perhatian khusus orang lain. Apalagi Srintil adalah warga Dukuh Paruk yang terkenal. Dari luar bilik, Tampi dan Nyai Sakarya masih mendengar ceria di balik dinding bambu. Keduanya tersenyum-senyum karena bisa menghayati sepenuhnya kata-kata Srintil kepada Goder. Bukan hanya itu, mereka juga bisa membayangkan gerak-gerik Srintil ketika berkata, Cah bagus, bila kamu sudah besar nanti, ini buat siapa? Buat saya boleh kan? Atau, malam ini kau tidur bersama aku di sini. Tak apa-apa, sungguh. Paling-paling akan kucubit pipimu yang kenes ini. Atau kucubit pantatmu yang kebal ini. Kasak-kusuk di dalam bilik terus berlanjut berselang-seling antara tawa ringan dan suara gemas Srintil. Goder ngoceh amat lucu dan menangis bila Srintil terlalu bernafsu menciumnya. Ketika Srintil meringkik agak keras, Tampi dan Nyai Sakarya masuk ke dalam bilik. Mereka melihat Srintil meringis menahan rasa geli dan sakit. Goder bergayut pada tetek ronggeng itu. Hei, kamu sedang meneteki Goder, seru Nyai Sakarya terheran-heran. Mana bisa, kamu belum pernah melahirkan. Tetekmu belum berputih. Srintil menggeliat, meringis sambil menahan napas. Tetapi dia bertahan ketika Tampi hendak mengambil Goder dari tangannya. Goder menangis, entah karena tetek Srintil tidak mengeluarkan air susu, atau karena dia merasakan ada ketegangan menyelimuti ibunya, Srintil, dan Nyai Sakarya. Nah, apa kataku? Ujar Nyai Sakarya. Mana mungkin kau bisa meneteki bocah bila tetekmu kosong? Lagi pula seorang perempuan yang sedang menyusui harus banyak makan, terutama sayuran. Sedangkan kau sudah 4-5 hari tidak makan apapun. Pokoknya tidak mungkin. Srintil mengalah dan hendak menyerahkan Goder kepada Tampi. Dan pada saat yang sama terpancarlah kencing dari kulup bayi itu. Srintil basah pada bagian perutnya, tapi dia malah tertawa gembira. Hari-hari selanjutnya, Srintil makin larut dalam dunia Goder. Larut dalam ocehan bayi yang lucu menawan. Sentuhan kulit bayi itu menggugah perasaan aneh pada diri Srintil. Demikian, maka entah apa yang dirasakan Srintil ketika dia memedamkan hidung dalam-dalam ke pipi Goder. Pada saat seperti itu, Srintil kadang merasa begitu dekat dengan Rasus. Kadang dia merasa dirinya adalah ibu kandung Goder, tak kurang suatu apa. Ibu kandung yang dengan senang hati menyediakan diri menjadi tanah bagi sebutir kecambah yang sedang tumbuh, menjadi air yang mengalirkan kasih sayang, dan menjadi pagar pelindung bagi si kecambah. Amanat alam ini entah mengapa menggema dalam sanubari Srintil dan biasnya mencapai fitrah keibuannya. Makin lama Srintil makin lekat dengan Goder, bayi Tampi. Seringkali Srintil menyuruh, jelasnya mengusir Tampi pulang bila Goder sudah di tangannya. Hasrat meneteki Goder telah berubah menjadi rencana jiwanya, rencana hatinya, dan rencana sistem ragawinya. Maka alam jangan disalahkan bila dia menggerakkan kelenjar air susu Srintil bekerja, meskipun ronggeng itu belum pernah melahirkan dan bukan pula dalam masa menyusukan. Ketika kali pertama Srintil sadar tetenya mengeluarkan air susu, maka dia berurai air mata. Namun semangat hidupnya bangkit segera. Srintil kini banyak makan, banyak minum air sayur, bahkan minta diramukan jamu pelancar air susu.
Hanya dalam beberapa hari, tubuhnya kembali segar dan kelihatan lebih hidup. Lihatlah seorang perempuan 17 tahun dengan sepasang tete yang penuh. Adalah di sana gabungan antara kesegaran remaja dan citra kematangan seorang ibu. Dua unsur utama pesona perempuan bertemu pada diri seorang ronggeng Dukuh Paruk. Srintil makin mempesona. Orang-orang Dukuh Paruk terutama yang tua-tua mengaku baru sekali inilah pedukuhan kecil itu memiliki seorang ronggeng yang demikian cantik. Tetapi sesungguhnya orang-orang Dukuh Paruk tidak akan puas dengan kecantikan Srintil. Mereka baru benar-benar puas bila Srintil sudah kembali berjoget, kembali ke pentas ronggeng. Kecuali Tampi, tak seorang Dukuh Paruk pun berkepentingan dengan Srintil yang kesana kemari membopong bayi. Mereka tak peduli bahwa bayi itu telah menjadi bagian hidup Srintil dan terbukti telah berhasil memberinya motivasi baru dan gairah baru dalam hidupnya. Terlebih lagi, orang tak akan peduli karena tidak tahu bahwa ketika menetai Ki Goder, Srintil merasakan kepuasan seksual yang setidaknya mengurangi kebutuhan seksual yang sebenarnya. Orang-orang Dukuh Paruk tidak peduli semuanya. Mereka hanya ingin melihat Srintil kembali menari dan menari. Bagi mereka, apalah arti seorang ronggeng yang tidak menari, dan apa arti Dukuh Paruk tanpa suara calung serta lenggang-lenggok seorang ronggeng. Anggapan seperti itu terutama melekat demikian kuat pada diri Sakarya, Kartareja, dan istrinya. Sakarya bukan hanya kakek Srintil. Dia adalah orang yang dituakan di Dukuh Paruk dan merasa mengemban amanat Ki Sejamanggala untuk memangku kelestarian Dukuh Paruk dengan segala coraknya. Di masa hidupnya, pada beberapa generasi lalu, Ki Sejamanggala, moyang semua orang Dukuh Paruk, bukan hanya penggemar ronggeng. Tokoh Bromo Corah ini memberi wasiat turun-temurun agar ronggeng dan calung menjadi bagian lestari pedukuhan kecil itu. Sementara itu, suami istri Kartareja adalah dukun ronggeng. Merekalah yang paling tahu segala tetek bengek dunia peronggengan dan mereka menggunakan pengetahuan serta statusnya sebagai dasar mata pencarian. Dari ongkos pentas, mereka mengambil bagian yang kadang-kadang lebih besar daripada bagian yang diterima Srintil. Dan keuntungan yang lebih besar lagi diterima oleh suami istri Kartareja, manakala mereka bertindak sebagai mucikari. Seorang laki-laki yang mabuk kepayang terhadap Srintil dan ingin tidur bersamanya barang 1-2 malam, harus melalui perantaraan Nyai Kartareja. Maka baginya untuk sementara tak mengapalah kalau Srintil masih enggan menari, asalkan dia mau melayani laki-laki yang menginginkannya. Ketika suatu malam Marsusi muncul kembali di Dukuh Paruk, tibalah saat bagi Nyai Kartareja meminta Srintil kembali pada kebiasaan semula. Dalam mempengaruhi Srintil, Nyai Kartareja menggunakan segala kemampuannya karena dia tahu Marsusi pastilah membawa kalung emas 100 gram dengan bandul berlian. Perhiasan seperti milik istri lurah Pecikalan itu telah lama menjadi buah mimpinya. Tetapi kepada Marsusi, dia mengatakan Srintil lah yang menginginkannya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Tata dan Mihaja pamit. Selamat menikmati hari yang menyenangkan.